terima kasih masih tetap bersama kami dalam dialog Bincang Santai. Pak, bisa dilanjutkan mengenai apa mereka kadang-kadang masyarakat itu walaupun dari sisi fisik mereka nggak punya Pak, artinya nggak layak huni Pak, tapi di belakang layar mereka punya materi yang serba kecukupan. Bagaimana pihak Dinsos untuk menangani masalah itu Pak? Baik, ya disinilah butuhnya kepedulian dan kesadaran semua pihak. Saya kira ini sudah dimulai di tahun 2015 ini dari BPS. Sebab ketika bicara sasaran data, ini sumber data tetap dari BPS, ya kan? Program-program ini. Di tahun 2015 ini pada proses pemutakhiran data ada istilah keterbuka forum konsultasi publik. Ketika sudah penentuan data ini ini orang miskin katakanlah, di situ dimusyawarahkan dalam forum musyawarah desa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan upaya ini ke depan tidak ada kecemburuan lagi. Sebab kita ketika bicara tingkat ekonomi secara teknis ini urusan BPS sebetulnya. Tapi kenapa sampai sekarang kadang sering terjadi kontradiksi ketika pusat sudah mengeksekusi si A adalah penerima sasaran satu program, tapi nyata-nyata di kemudian hari, di waktu kemudian ini ada persepsi yang berbeda. Oh ternyata si A ini lebih mampu, ada yang lebih layak. Ini image yang sering terjadi. Daerah, Pak, ya. Padahal ini adalah hasil dari proses pendataan sebelumnya. Memang butuh kejujuran, butuh kepedulian semua. Katanya nggak bisa dirubah data yang sudah menjadi patokan dari pemerintah pusat, Pak. Artinya walaupun mereka sudah taraf hidupnya sudah bergeser, Pak ya, mereka tetap aja dapat bantuan seperti dana PKH misalnya, Pak ya. Di berbagai daerah juga ramai protes-protes masalah dana PKH itu, Pak. Ya sebetulnya bukan tidak bisa dirubah. Sekarang saya gugah kepada sasaran itu. Kalau memang sudah nyata-nyata sudah merasa tidak berhak menerima, kita nyatakan saja, menyatakan menolak, ada yang lebih layak. Cuma kita memang di daerah tidak punya kewenangan melakukan perubahan itu. Kita hanya melakukan verifikasi terhadap kalau bicara PKH, saya pastikan pada verifikasi yang dilakukan oleh pendamping kami ini kan tidak main-main. Artinya karena itu bersyarat, ketika sudah tidak memenuhi syarat sesuai komponen, kami pastikan khusus sasaran itu akan tergeser dengan sendirinya. Tapi peluang mengusulkan baru ini memang kita tidak diberi kewenangan, katakanlah mengganti itu bukan kewenangan. Tapi mereka kami. Yang warga masyarakat yang merasa punya hak, Pak ya, ketika protes ke misalnya maklum kalau di desa paling enggak ngadunya ke kepala desa, Pak ya. Ketika mereka protes ke kepala desa juga angkat tangan karena bukan desa yang mendata, itu kewenangan pusat. Ya betul. Jadi pelaksanaan program sekarang ini adalah hasil proses pendataan di tahun-tahun sebelumnya. Makanya sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika ada satu kegiatan proses pendataan, ayo semuanya jujur, semuanya mendukung, semuanya peduli, sehingga tidak muncul lagi dampak-dampak perbedaan persepsi macam itu. Ketika sudah ada eksekusi program di tahun sekarang, untuk mengarah kepada mengganti kepada yang dianggap lebih layak, ini tidak ada ruang ke sana. Kita tidak punya kewenangan. Kita komplainnya memang masyarakat dengan kepala desa, dengan camat, dengan kabupaten. Semua tataran ini tidak ada kewenangan itu. Ketika bahkan pusat arahnya, ketika sudah memang tidak layak, ya sudah, kalau 100 yang ditarget sekarang tidak layak 5, ya berarti tinggal 95. 5 ini tidak bisa diganti. Gitu, Pak ya. Iya. Pak, kita kembali ke masalah rumah tidak layak huni, Pak. Artinya mereka untuk Kabupaten Semenep ada berapa rumah, ada beberapa warga yang mempunyai rumah yang tidak layak huni, Pak?
kalau kita persentase ya sekitar 5% lah, 5% dari penduduk. Dari kan tidak semua penduduk punya rumah, Iya. dari rumah tangga kan Iya. begitu. Sekitar 5% yang tidak layak huni. Terus biasanya mereka mendapatkan bantuan berupa uang atau berupa barang, misalnya untuk rehabilitasi, rehab rumahnya itu. Penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini bisa dari berbagai pihak ya, dari berbagai lintas sektor. Kalau di Kabupaten Sumeneb ini ada dari PU Cipta Karya, kemudian dari Dinas Sosial sendiri, atau tidak menutup kemungkinan ada semacam CSR dari dunia-dunia usaha lain. Per kakak yang mereka mendapatkan rumah tidak layak huni itu Kalau yang ditangani dalam kegiatan Dinas Sosial ini tiap penerima itu kita bantu sebesar 10 juta 10 rupiah. juta. Itu cukup, Pak? Dengan Ya. dengan kurs yang sekarang barang-barang semua naik, mereka kan menuntutnya. Kami hakikatnya ini adalah stimulan ya kan, stimulan bagaimana bisa juga menumbuhkan rasa gotong royong dan Iya. kepedulian masyarakat Berarti sekitar. ada swadaya. Iya. Artinya dengan itu paling tidak itu bantuan sebesar 10 juta itu adalah prioritas kepada pengadaan materialnya, tidak ada ongkos kerja di situ. Jadi pekerjaan itu kami harapkan ada swakelola gotong royong dari para tetangga dan masyarakat sekitar. Oke Pak, ini masalah lain Pak ya. Dalam rancangan kerja anggaran RAK Pak ya, RKA, realisasi bantuan keuangan Dinsos, ada istilah belanja hibah untuk percepatan infrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Bisa dijelaskan itu Pak? Jadi ya hakikatnya PIPEK itu adalah khusus di Dinas Sosial juga berkenaan dengan penanganan PMKS. Jadi kami arahkan kepada pelaksanaan BIMTEK, bimbingan dan pembinaan dan keterampilan, kemudian pemberian lewat bagaimana masyarakat ini ada peningkatan secara ekonomi melalui bantuan peralatan. Bagaimana masyarakat ini meningkatkan secara ekonomi melalui bantuan Pak. Iya. Tahan dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.